Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azhar Maulana Kadafi di sini ingin menceritakan kembali sebuah kisah seorang nabi yang dimana nabi tersebut memiliki gelar Ulul Azmi dan beliaulah yang pertama kali mencari tauhid. Beliau adalah Nabi Ibrahim. Kisah ini sebelumnya sudah dibawakan oleh Ustadz Hilman Fauzi di Universitas Islam Indonesia. Baik, sebelumnya Nabi Ibrahim dibesarkan oleh keluarga pembuat berhala atau pematung, dan ayahnya sendiri adalah pemahat handal di sana, sehingga tidak jarang berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya dipesan oleh kerajaan. Dia pun bertanya kepada ayahnya, "Ya, mengapa kau membuat patung?" Ayahnya menjawab, "Ini untuk sembahan." Nabi Ibrahim bertanya kembali, "Mengapa kita membuat sesembahan yang kita buat sendiri?" Ayahnya pun berkata, "Jika kau bertanya lagi, akan kurajam kau." Setelah itu, kemudian Nabi Ibrahim berkelana, dan di sana di tengah malam ia melihat sebuah bintang. Ia kemudian berpikir, "Wah, mungkin ini Tuhanku." Namun ketika bintang itu telah sirna, ia pun kecewa. Dalam hatinya, apakah mungkin Tuhanku hilang? Kemudian setelah beberapa hari kemudian, ia melihat sebuah bulan yang notabene itu lebih besar dari bintang, lebih terang dan lebih terlihat mulia. Ia pun berkata kembali dalam hatinya, "Wah, mungkin ini nih Tuhanku nih." Karena sebelumnya bayang-bayang Ibrahim tuh, Tuhan memiliki sifat yang kasat mata. Namun ketika bulan tersebut telah tenggelam, beliau kembali merasakan kecewa yang sangat mendalam. Dia kemudian berdoa, "Ya Allah," sebelumnya beliau bukan menyebutkan Allah, namun, "Ya Tuhan, berilah hamba petunjuk agar hamba tidak termasuk orang-orang yang tersesat." Kemudian di keesokan harinya beliau melihat matahari. Beliau mengatakan, "Hada akbar," ini lebih besar dari sebelumnya. Namun sama dengan dua kejadian sebelumnya. Ketika matahari tenggelam, ia merasakan kekecewaan kembali. Kemudian Nabi Ibrahim menyimpulkan sebuah kesimpulan, yaitu bahwa semua zat, semua hal, semua benda yang ada di dunia ini, baik itu di bumi, di luar angkasa, maupun di alam semesta ini, merupakan makhluk atau buatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini dia menyimpulkan bahwa Tuhan memiliki kehendak yang sangat kuasa. Kemudian pada kisah Nabi Ibrahim yang selanjutnya, yaitu ketika ingin mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, beliau sebelumnya sudah bermimpi dengan mimpi yang sama selama 3 hari berturut-turut. Sebelumnya pada hari pertama beliau bermimpi, "Wah, mungkin ini hanya mimpi lewat." Kemudian pada hari selanjutnya beliau bermimpi lagi, "Wah, apakah benar mimpi ini kayak gini?" Kemudian pada hari selanjutnya, ketika beliau telah bermimpi, beliau langsung mengeluarkan kata-kata yang halus kepada anaknya, "Wahai Ismail, aku tuh telah bermimpi 3 hari berturut-turut untuk mengorbankan dirimu." Apakah jawaban dari Ismail? "Wahai ayahku, jika benar itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Sungguh aku dan engkau, wahai ayahku, termasuk orang-orang yang sabar." Pada hari H, ketika Nabi Ibrahim ingin mengorbankan Nabi Ismail di atas sebuah batu yang besar, kemudian sebuah domba turun dari langit untuk menggantikan Nabi Ismail tersebut. Dan ketika Nabi Ismail kaget, begitu pula dengan Nabi Ibrahim, kemudian
ada wahyu bahwa pengorbanan tersebut diganti dengan domba tersebut, dan itulah awal mula peristiwa Idul Adha. Dari dua kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, kita harus memiliki kesabaran yang tinggi untuk mencapai sebuah tujuan, dan dalam tujuan tersebut kita harus bersungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Dan yang kedua, keikhlasan. Kita tahu Nabi Ibrahim sebagai orang tua tidak mungkin akan mengorbankan anaknya semudah itu. Beliau harus memiliki keikhlasan yang kuat agar peristiwa ini bisa terjadi. Dan buah dari keikhlasan tersebut adalah sebuah domba yang diutus oleh Allah SWT yang besar, gemuk, dan sehat pula. Mungkin dari kisah ini bisa bermanfaat buat para pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.